Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait transaksi entitas induk dan entitas anak bagian utang. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu yang pertama, Komang Trinovianingsih dengan NIM 2017-051003, yang kedua, Pandey Putu Maisya Diantari dengan NIM 2017-051006. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Nabila Dia Fitriana dengan NIM 2017-051012. Kemudian yang keempat, Nur Syafaa dengan NIM 2017-051025. Dan yang terakhir, Agus Mabel dengan NIM 18170511312. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Yang kedua, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Dan yang ketiga, transaksi pembelian obligasi entitas dari pihak non-afiliasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Next. Jadi, salah satu sumber pendanaan entitas anak diperoleh melalui utang. Untuk mendanai operasinya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang, dan di sisi lain entitas induk mencatat adanya piutang. Nah, dari kacamata konsolidasi, utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang mana merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Nah, berikut ada beberapa pencatatan entitas induk terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada entitas anak. Yang pertama, mencatat pemberian fasilitas kredit kepada entitas anak. Jurnalnya itu piutang pada kas. Kemudian yang kedua, mencatat pendapatan bunga untuk periode 2000XX. Jurnalnya itu piutang bunga pada pendapatan bunga. Kemudian pencatatan entitas anak terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari entitas induk. Yang pertama mencatat perolehan fasilitas kredit dari entitas induk. Jurnalnya itu kas pada utang. Yang kedua mencatat pendapatan bunga untuk periode 2000XX. Jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga. Next. Untuk materi yang kedua yaitu transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Next. Dari sudut pandang konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas pelaporan, sehingga semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi. Tidak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung, seperti gambar A pada slide. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi, seperti gambar B pada slide. Nah, kedua transaksi tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk, dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Next. Selanjutnya itu yang pertama pembelian nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlakukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, hutang obligasi, dan pendapatan bunga serta beban bunga. Investasi pada obligasi dibeli entitas anak. Beberapa pencatatan pada jurnal. Yang pertama, mencatat pembelian obligasi pada nilai par. Jurnalnya yaitu investasi pada obligasi di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Yang kedua, mencatat pengakuan bunga obligasi terutang. Jurnalnya yaitu piutang bunga di sebelah debit dan pendapatan bunga di sebelah kredit. Kemudian pencatatan jurnal atas penerbitan obligasi, yaitu yang pertama, mencatat penerbitan obligasi nilai par. Jurnalnya yaitu kas pada di sebelah debit, dan utang obligasi di sebelah kredit. Kemudian yang kedua mencatat pengakuan bunga obligasi terutang, jurnalnya yaitu beban bunga di sebelah debit dan utang bunga di sebelah kredit. Next.
Adapun prosedur konsolidasi tahun pertama 2000XX. Pencatatan yang perlu dibuat oleh entitas Y adalah yang pertama, mencatat pembelian saham entitas X. Jurnalnya itu investasi pada entitas X di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, mencatat bagian entitas X atau laba bersih entitas X. Jurnalnya itu investasi pada entitas X di sebelah debit dan bagian laba atas entitas X di sebelah kredit. Yang ketiga, mencatat bagian entitas Y atas dividen entitas X. Jurnalnya yaitu kas di sebelah debit dan investasi pada entitas X di sebelah kredit. Next. Jurnal eliminasi yang diperlukan. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas X yaitu di sebelah debit saham biasa, kemudian saldo laba, kemudian bagian laba atas entitas X, dan bagian laba kepentingan non-pengendali. Dan di sebelah kredit yaitu dividen diumumkan, kemudian investasi pada entitas X, dan kepentingan non-pengendali. Kemudian yang kedua, jurnal untuk mengeliminasi utang obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X, yaitu utang obligasi di sebelah debit dan investasi pada obligasi di sebelah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Maisya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu jurnal untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X, yaitu dengan jurnal pendapatan bunga, kemudian pendapatan bunga berada di debit dan beban bunga berada di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X, di mana akunnya yaitu yang di debit yaitu utang bunga dan di kredit yaitu piutang bunga. Next. Untuk mengeliminasi obligasi dan investasi obligasi. Selanjutnya yaitu jurnal mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X, yaitu di debit pendapatan bunga dan di kredit yaitu beban bunga. Next. Kemudian untuk untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X, yaitu utang bunga berada di debit dan piutang bunga berada di kredit. Next. Yang kedua itu pembelian bukan pada nilai par. Dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Next. Berikut pencatatan yang dibuat entitas Y terkait dengan obligasi yang diterbitkan. Yaitu yang pertama mencatat penerbitan obligasi pada diskon, di mana akun di debit yaitu kas dan diskon obligasi. Kemudian akun yang di kredit yaitu utang obligasi. Next. Kemudian yang kedua yaitu mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi. Di mana di sini akun yang di debit yaitu beban bunga dan utang bunga, sedangkan yang di kredit yaitu diskon obligasi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Mesia. Untuk pencatatan entitas X terkait dengan pembelian obligasi entitas Y, jurnalnya yaitu investasi pada obligasi di sebelah debit dan juga kas di sebelah kredit.
Kemudian pada 31 Desember 2015 dilakukan pencatatan pengakuan piutang bunga obligasi dan juga amortisasi diskon obligasi. Adapun jurnalnya yaitu investasi pada obligasi di sebelah debit, piutang bunga di sebelah debit, dan juga pendapatan bunga di sebelah kredit. Kemudian untuk prosedur konsolidasi tahun pertama, yaitu tahun 2015, dilakukan pencatatan entitas Y pada tanggal 1 Januari 2015 dengan mencatat pembelian saham entitas X. Jurnalnya yaitu investasi pada entitas X di sebelah debit dan juga kas di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan pencatatan bagian entitas Y atas laba bersih entitas X. Adapun jurnalnya yaitu investasi pada entitas X di sebelah debit dan bagian laba atas entitas X di sebelah kredit. Dan juga dilakukan pencatatan bagian entitas Y atas dividen entitas X dengan jurnal kas di sebelah debit dan juga investasi pada entitas X di sebelah kredit. Kemudian jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang digunakan untuk mengeliminasi bagian laba dan juga dividen entitas Y dan kepentingan non pengendali serta investasi awal entitas Y di entitas X yaitu sebagai berikut. Di sebelah debit yaitu ada saham biasa, kemudian ada saldo laba, kemudian bagian laba atas entitas X, kemudian bagian laba kepentingan non pengendali. Kemudian di sebelah kredit ada dividen diumumkan, ada investasi pada entitas X dan kepentingan non pengendali. Nah, karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang dan juga utang bunga. Adapun jurnal untuk mengeliminasi utang obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X yaitu utang obligasi di sebelah debit, kemudian investasi pada obligasi di sebelah kredit, dan diskon obligasi di sebelah kredit. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Novi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu jurnal untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X. Jurnalnya yaitu pendapatan bunga di debit dan beban bunga di kredit. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang obligasi yang dibeli oleh entitas X yaitu debit utang bunga dan piutang kredit. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian tahun berikutnya, perlu dibuat jurnal kembali untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi, obligasi pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, serta utang bunga. Besarnya angka yang dijurnal untuk setiap akun berbeda dengan angka yang dijurnal pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2015. Hal ini dikarenakan pembelian obligasi entitas Y oleh entitas anak bukan pada nilai par. Berikut adalah jurnal terkait kepemilikan obligasi entitas Y oleh entitas X per 31 Desember 2016. Jurnal untuk mengeliminasi utang obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X yaitu dengan debit utang obligasi, di kredit investasi pada obligasi, dan diskon obligasi. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X yaitu mendebit pendapatan bunga dan mengkredit beban bunga. Yang selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X, yaitu utang bunga di debit dan piutang bunga di kredit. Yang selanjutnya,
Yang C yaitu transaksi pembelian obligasi entitas dari pihak non-afiliasi. Yang pertama yaitu pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Jurnal eliminasi untuk pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi pada nilai tercatat obligasi sama dengan jurnal eliminasi atas pembelian obligasi secara langsung. Yang dieliminasi adalah investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul pendapatan bunga dan beban bunga, piutang bunga, dan utang bunga sebagai dampak pencatatan secara akrual. Yang kedua yaitu pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Keuntungan atau kerugian penarikan obligasi muncul ketika pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi. Yang selanjutnya yaitu next. Prosedur konsolidasian tahun pertama. Pencatatan PT Nusantara tahun 2015. PT mencatat investasinya di entitas X dengan menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat entitas Y selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yaitu pada tanggal 1 Januari 2015. Investasi pada entitas X di debit dan di kredit kas. Yaitu untuk mencatat pembelian saham entitas X. Kemudian pada tanggal 31 Desember mencatat bagian entitas Y atas laba bersih entitas X. Jurnalnya yaitu investasi pada entitas X di debit dan di kredit bagian laba atas entitas X. Dan yang sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Kak Agus dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya, prosedur konsolidasian. Untuk tanggal 31 Desember 2015, di debit, kas, dan di kredit investasi pada entitas X. Mencatat bagian entitas Y atas dividen entitas X, yaitu entitas Y membeli obligasi entitas X pada harga Rp XX, sedangkan nilai tercatat obligasi pada tanggal tersebut adalah Rp XX. Oleh karena itu, muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Untuk jurnalnya investasi di debit, investasi pada entitas X, kemudian bagian laba atas entitas X di kredit. Untuk selanjutnya, Jurnal Eliminasi 2015. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen entitas Y dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal entitas Y di entitas X. Jurnalnya yaitu saham biasa, saldo laba, bagian laba atas entitas X, bagian laba kepentingan non-pengendali, kemudian dividen diumumkan, investasi pada entitas X, kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, Jurnal Eliminasi 2020 ekses utang obligasi entitas X harus dieliminasi karena obligasi tersebut sekarang dimiliki oleh entitas induknya sendiri. Premium obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Investasi pada obligasi yang dibukukan oleh entitas Y juga harus dieliminasi. Selain itu, jurnal eliminasi yang dibuat akan memunculkan keuntungan atas penarikan obligasi entitas anak. Jurnalnya utang obligasi
premium obligasi, kemudian investasi pada obligasi, keuntungan penarikan obligasi. Eliminasi utang obligasi entitas Y yang dibeli oleh entitas X dan memunculkan keuntungan penarikan obligasi. Selanjutnya pencatatan obligasi 20XX, jurnalnya beban bunga di debit, premium obligasi di kredit, kas di kredit, dan selanjutnya beban bunga di debit, premium obligasi di kredit, kas di kredit. Selanjutnya kas investasi pada obligasi, kas di debit, investasi pada obligasi di kredit, pendapatan bunga di kredit. Terus selanjutnya pencatatan entitas Y menggunakan metode ekuitas. Jurnalnya investasi pada entitas X, kemudian bagian laba atas entitas X, mencatat bagian entitas Y atas laba bersih entitas. Kemudian kas, untuk kasnya di debit dan investasi pada entitas X di kredit. Bagian laba atas entitas X di debit dan investasi pada entitas X di kredit. Untuk selanjutnya, jurnal eliminasi yang diperlukan, yaitu dibuat eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara, yaitu investasi pada saham biasa, saldo laba, dan bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non-pengendali, kemudian dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, kepentingan non-pengendali. Dan untuk selanjutnya, jurnal eliminasi untuk menghapus utang obligasi, premium obligasi, dan laba bunga dicatat, yaitu jurnalnya utang obligasi, premium obligasi, pendapatan bunga, investasi pada obligasi, kemudian investasi pada PT Andalas, kepentingan non-pengendali, beban bunga. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.